Selanjutnya, tentang uji beda pada nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen. Di sini terdapat rumusan masalah apakah adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas menggunakan media IR untuk pelajaran biologi. Nah, di sini terdapat sampel yang sudah dimasukkan ke SPSS. Sebelum melakukan uji beda, maka perlu kita melakukan uji normalitas dengan menekan analyze, kemudian deskriptif statistik, explore. Nah, kita riset dulu ya. Karena kita ingin melakukan pretest dan posttest di eksperimen, maka perlu kita melakukan perpindahan ke dependent list dengan menekan tanda panah. Pretest eksperimen, lalu posttest eksperimen. Plots, karena ingin melakukan uji normalitas, maka centang normality plots with test. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah muncul output dari test of normality-nya. Karena data kita di bawah 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Nilai signifikan pada pretest eksperimen yaitu 0,009, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka nilai pretest eksperimen tidak normal. Pada posttest, nilai signifikannya 0,018 lebih kecil dari 0,05, maka data posttest juga tidak normal. Sehingga pretest dan posttest pada kelas eksperimen tidak normal. Perlunya kita melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Kembali ke SPSS, uji Wilcoxon dengan menekan analyze. Karena Wilcoxon adalah non-parametrik, maka ditekan non-parametric test, legency, kemudian to relate sample. Nah, di sini sudah ada tabel to relate sample test, maka masukkan pretest eksperimen ke test pairs. Lalu posttest. Kemudian jangan lupa untuk menekan tes tipenya itu karena ingin menggunakan uji Wilcoxon, pastikan. Terus optionnya centang deskriptif, lalu continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, outputnya dari uji Wilcoxon yaitu nilai signifikannya sebesar 0,069 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan hipotesis pada sampel ini yaitu adalah ditolak. Kesimpulannya adalah berdasarkan perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest menggunakan media IR dalam pelajaran biologi adalah tidak adanya perbedaan antara nilai pretest dan posttest menggunakan media IR dalam pelajaran biologi. Nah, jika tidak adanya perbedaan, maka tidak perlu dilakukannya uji Engain karena tidak adanya perbedaan. Jika adanya perbedaan, maka perlu dilakukannya uji Engain. Seandainya sampel pada kelas pretest dan posttest di kelas eksperimen pada pengujian normalitas tadi adalah normal, maka perlu kita melakukan pengujian parametrik dengan uji Paired sampel t-test. Nah, untuk mengujikan Paired sampel t-test dengan cara menekan analyze, kemudian compare means,
lalu pilih pirate sample t-test. Nah, kita reset terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabel tentang pirate sample t-test. Pretest dan posttest di kelas eksperimen dipindahkan ke tabel pirate variable dengan menekan anak panah. Kita pilih, lalu tekan anak panah, pindah, posttest eksperimen, tekan anak panah, pindah. Lalu tekan OK. Nah, di sini sudah keluar output dari pirate sample t-testnya. Nilai signifikansi pada pirate sample t-test sebesar 0,102, yaitu dapat diartikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen. Nah, berarti dapat diartikan hipotesisnya adalah ditolak. Nah, tadi sebelumnya kita berandai atau seandainya. Seandainya nilai signifikannya itu hipotesisnya tidak ditolak dan dapat diartikan diterima, maka perlu kita melakukan pengujian dengan uji N-gain. Nah, di sini rumus dari N-gain adalah skor posttest dikurang skor pretest dibagi dengan skor ideal. Skor ideal itu adalah 100 dikurang dengan skor pretest. Nah, kembali ke SPSS. Jika ingin melakukan uji N-gain dengan menekan transform, kemudian compute variable. Nah, di sini sudah ada keluar compute variabelnya, yaitu kita mengetikkan rumus. Yang pertama tadi itu adalah yang ini ya, posttest dikurang pretest. Nah, target variabelnya kita tulis posttest. Karena tidak boleh dikasih spasi, kita kasih underscore kurang pretest, underscore lagi pretest. Nah, kemudian di tabel numeric expressionnya kita tekan posttest eksperimen, pindahkan anak panah, masuk ke numeric expression, lalu kurang pretest, tanda anak panah, lalu tekan OK. Nah, di sini di data view sudah terdapat tabel posttest dikurang pretest. Nah, selanjutnya kita melakukan transform lagi compute variable, yaitu hapus dengan menekankan ideal underscore posttest ya tadi rumusnya, pretest, ideal dikurang pretest, ideal kurang pretest. Nah, maka kita di sini hapus dulu, delete. Reset dulu ya, sorry. Tadi ideal underscore kurang underscore pretest. Nah, 100 ideal itu sama dengan 100 dikurang dengan pretest eksperimen. Nah, sini pretest eksperimen K. Lalu OK. Nah, di sini sudah keluar output tabel view ideal dikurang pretest. Kemudian pada yang sudah kita cari skor posttest dikurang pretest sudah, skor ideal dikurang pretest udah. Maka skor pretest dan posttest dikurang ideal dengan pretest. Kembali ke data SPSS dengan menekan transform, kemudian compute variable, kita reset terlebih dahulu. Nah, targetnya variabel kita itu kan tulis N-gain.
and gain. Nah, seperti itu. Post-test pre ini kita masukkan ke numeric expression, dibagi dengan simbol garis miring. Kemudian ideal ini kurang pretest, kita masukkan tanda panah numerik, sudah, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul output and gain-nya di data view SPSS. Nah, sini sudah sudah keluar nilai and gain-nya. Kemudian kita akan mencari and gain berbentuk persen. Nah, jika berbentuk persen, maka nilai and gain dikali dengan 100. Transform lagi, compute variabel, kita riset terlebih dahulu. Ini kita tulis and gain persen. Nah, nilai and gain ini kita masukkan ke numeric expression, kemudian dikali dengan 100. Nah, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul and gain berbentuk persen. Untuk karena sudah, maka deskripsikan nilai and gain dan and gain persen, maka dengan menekan analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif, kemudian nilai and gain kita masukkan ke variabel, kemudian and gain persen kita masukkan ke variabel juga dengan menekan tanda anak panah, kemudian oke. Maka di sini keluar output deskriptifnya pada and gain. Nah, di nilai mean. Kenapa mean ini adalah negatif? Negatif 0,1215 karena tadi data tersebut adanya perbedaan. Jika tidak adanya perbedaan, maka nilai data ini berbentuk positif. Nah, pada nilai and gain, nilainya kita tadi kan berseandai atau seandainya nilai ini positif, maka hasilnya adalah 0,1215. Nah, untuk and gain 0,1215 dapat dilihat dari pembagian skor and gain 0,1215 yaitu berada di G lebih kecil dari 0,3. Maka pada sampel penelitian pretest dan posttest di kelas eksperimen kategorinya rendah. Nah, pada output and gain persen, nilai meannya itu sebesar 12, tidak ada negatifnya karena kita seandainya ini nilainya berbentuk positif, yaitu sebesar 12,1469, berarti 12,1. Nilai persennya maka dapat dilihat dengan kategori tafsiran efektivitas and gain berbentuk persen. Tadi itu pembagian skor nilai and gain. Nah, ini dalam bentuk persentasenya. Nah, tadi 12,1. Nah, 12,1 itu lebih kecil dari 40%, maka dapat diartikan atau dapat dikategorikan data pada nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen tidak efektif. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari uji beda pada nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.